mengalami perasaan-perasaan yang memang seharusnya ini tidak terjadi. Nah, biasanya ini setelah berjalan cukup lama. Seseorang baru menyadari bahwa langkah yang dilakukan ini memang sebetulnya tidak sesuai dengan hati nurani. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai alasan wanita rela menjadi selingkuhan. Nah ini, kemungkinan besar memang hal seperti ini ada, ya. Kenapa ini dijadikan tema? Berarti memang ada, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, alasan-alasan yang paling mendasar kenapa seorang wanita ini rela menjadi selingkuhan, ya sebetulnya mungkin pria juga ada seperti itu, ya. Ini kita akan ambil beberapa alasan yang paling mendasar kenapa seseorang itu rela menerima hal demikian. Yang pertama biasanya adalah mendasar ke masalah pergaulan. Pergaulan memang sangat mempengaruhi pola pikir seseorang. Nah, yang kedua adalah harta. Nah ini, harta biasanya menjadi orang yang menimbulkan seseorang yang pada akhirnya berpikir pendek ketika sudah bicara harta. Ya, kan ada ya orang yang berani mengatakan bahwa hidup di dunia ini kan sebentar. Ngapain dibikin ribet, ngapain dibikin susah. Bukan masalah hidup ini sebentar. Cuman kalau kita menyadari tentang keyakinan bahwa ada kehidupan berikutnya setelah dunia, inilah yang harus dijadikan pertimbangan seharusnya. Ini adalah hal yang menjadi beberapa alasan mendasar ketika seseorang ini rela menjadi selingkuhan. Lalu kemudian yang kedua adalah dendam pribadi. Nah ini, banyak hal mungkin yang dilakukan oleh seseorang ya, entah itu suami, entah itu istri, yang pada dasarnya diam-diam saling memperhatikan. Nah, bisa jadi ketika ditanya, ia hanya akan menjawab perlakuan dirinya terhadap dia, ya, yang pada akhirnya mampu memicu rela dijadikan selingkuhan karena sebelumnya pernah merasa diselingkuhi. Nah ini, maka dari itu yuk kita tetap berpikir bahwa siapapun kita, siapapun istri kita, saling mencintai, saling menghargai, dan saling menghormati, dan saling percaya. Itu adalah hal yang harus terus diciptakan dalam diri kita. Yang ketiga adalah jatuh cinta pada orang yang salah. Kalau bicara cinta memang tidak ada cinta yang salah, karena setiap orang ini diharuskan saling mencintai satu sama lain, tapi dalam konteks yang berbeda-beda, ya. Ketika bicara tentang jatuh cinta dalam hal yang bersifat perselingkuhan itu beda lagi, itu sudah takarannya berbeda. Nah, namun di sini bahwa kita harus sadar bahwa rasa cinta pada setiap orang ini memang memilikinya. Nah, ketika kita jatuh cinta pada orang yang salah, jadi bukan salah cintanya. Ini bisa jadi seperti itu. Karena kadang seseorang ini di masa-masa tertentu akan berpikir ke depan, ya, bahwa sebenarnya langkah-langkah yang ia lakukan ini sudah salah terlalu dalam. Ada kalanya karena jujur ya, Tuhan adalah memiliki hak secara penuh untuk membolak-balikan hati hambanya. Inilah yang harus kita sadari, bahwa itu pasti terjadi, ya. Jadi ada kalanya seseorang ini menyesal walaupun hanya sebentar, ya, tentang langkah-langkah yang sudah ditempuh. Lalu kemudian yang kelima adalah tergiur oleh janji manis. Nah ini, maka dari itu kita harapkan kepada para suami khususnya mampu memberikan kebahagiaan yang penuh. Kebahagiaan ini dirasakan dari hati sebetulnya ketika kita mampu bersyukur dan menerima segala nikmat yang diberikan pada setiap harinya, maka itu adalah
kebahagiaan yang tidak mampu dibayar dengan uang. Namun ketika kita bicara tentang kebahagiaan yang lebih dari kemampuan kita, inilah yang sebetulnya dilarang. Jadi mintalah kepada Tuhanmu apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Nah, ini akan cepat terkabul, percayalah ya. Jadi artinya di sini orang yang mudah tergiur oleh janji-janji manis berarti memang kurang mendapatkan perhatian dari pasangan yang ada di rumah. Sehingga orang ini mudah tergiur oleh sebuah janji manis yang terus dilancarkan. Bisa jadi ini menjadi satu alasan pada akhirnya orang rela. Daripada saya hidup susah, udahlah bodo amat, mungkin seperti itu. Lalu yang keenam, seseorang yang rela menjadi selingkuhan, ini juga ada kalanya mengalami sebuah kesedihan. Ya, mengalami sebuah kesedihan, mengalami perasaan-perasaan yang memang seharusnya ini tidak terjadi. Nah, biasanya ini setelah berjalan cukup lama. Seseorang baru menyadari bahwa langkah yang dilakukan ini memang sebetulnya tidak sesuai dengan hati nurani ini. Ya, sahabat, itulah beberapa alasan ya seorang wanita yang rela menjadi selingkuhan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.